Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadaratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir ke majelis yang mulia ini di rumah Allah, baitun min buyutillah, dalam rangka kita melanjutkan pengajian di setiap malam Jumat yang biasa diasuh oleh guru kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Syairozi. Ya, sambil menunggu barangkali ya, kita awali saja majelis kita ini dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pengurus masjid Jami Miftahul Khair, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad bin Yadid bin Kiai Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami Miftahul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk mengisi kekosongan saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru an la tazzaru ni'matallahi 'alaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya,
sebuah nasihat dari Rasulullah SAW, ya, untuk kita memahami, ya, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasihatnya Rasulullah SAW adalah, ya, mengajarkan kita untuk melihat, ya, kepada orang yang lebih rendah dalam hal apa? Dalam hal yang berkaitan dengan duniawi. Ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Dalam hal apa? Dalam urusan duniawi, hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, mestinya kita mengukur diri kita itu, ya, kepada orang yang lebih rendah dari kita, ya. Dan jangan sampai kita membandingkan apa yang kita punya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya, yang kita punya itu kita bandingkan dengan orang yang lebih dari kita, ya. Wala tanzuru ila man fawqakum, ya, dan janganlah kalian melihat, ya, kepada yang lebih tinggi, ya, yang lebih banyak, ya, dari kalian. Fahuwa ajdar, ya, alla tazzaru ni'matallahi alaikum. Nah, tujuannya apa? Yang ingin disampaikan, yang ingin ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, ya, tujuannya adalah supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa ajdar, hal itu membuat kamu lebih lebih kuat, ya, untuk tidak meremehkan, ya, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya orang kalau dia sedang punya duit, taruhlah kita ambil contohnya, ya, di kantongnya ada duit 1 juta. Melihat duit yang 500-an tuh gopean, nggak tertarik, dilepein istilahnya. Janganan gopean, yang gocengan aja yang 5.000-an dilepein, karena di kantongnya itu ada 1 juta. Nah, ini kan berarti pada saat itu dia sedang memiliki hal yang lebih besar dari yang dia lihat. Lain halnya dengan orang yang nggak punya apa-apa. Di kantongnya lagi nggak ada duit sepeser pun. Melihat 500 saja juga dipungut. Apalagi lebih besar dari itu. 5.000 sangat berharga. Sangat berharga, karena masih bisa beli gorengan paling enggak 2 potong mendapat. Itu. Nah, itu makanya Rasulullah SAW, dalam hal kita untuk dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nasihatnya adalah unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Kita pada saat sakit, itu pun kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih ada pada diri kita, karena masih ada orang yang sakitnya lebih parah. Satu contoh, ini pengalaman, nggak apa-apa saya cerita pengalaman pribadi. Hampir sebulan yang lalu, lebih mungkin, ketika saya memutuskan harus masuk ke rumah sakit, dibawa rumah sakit, saat itu ya keluarga mungkin melihat saya ini udah parah, napas sudah cengap-cengap, harus dibantu dengan oksigen. Sudah putus-putus, susah bernapas. Ternyata ketika saya sampai di rumah sakit,
Walaupun saat itu saya merasa sakit saya ini udah berat, udah berat. Sampai di rumah sakit, baru sampai di UGD aja, IGD. Saya dibawa ke RSCM itu di Kencananya. Ternyata di sana banyak orang yang sakitnya jauh lebih parah. Sampai akhirnya saya berbisik ke istri saya itu, alhamdulillah, masih ada yang lebih parah dari saya. Itu baru sampai di IGD. Sampai di IGD, saat itu memang sudah dibantu dengan oksigen yang lebih besar, karena kalau yang di rumah itu kan punya tabung yang kecil, tabung yang kecil makainya juga irit, sedikit. Kenapa? Karena belinya susah waktu itu, memang lagi saat sedang puncaknya COVID-19, sehingga penjualan oksigen itu jadi langka karena banyak yang butuh. Di situ sampai jam 11 atau jam 10 malam kali baru dipindah ke ruangan gedung Tiara itu khusus untuk penanganan COVID. Dan ternyata sampai sana juga demikian. Di ruangan 4 orang itu, yang 3 itu yang sebelum saya masuk itu, yang 2 parah, yang 1 masih mendingan saya maksudnya, dan dia sudah hampir 3 minggu di situ. Yang menjadi saya jadi besar hati itu, karena melihat orang-orang yang ada di sekitar lebih parah itu, tentunya satu syukur, walaupun saat itu padahal istilahnya Allah berikan ujian saya sakit, tapi bisa saya syukuri karena dalam kondisi seperti itu penyakit yang ada pada diri saya itu jauh lebih ringan ketimbang yang Allah berikan ujiannya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Makanya alhamdulillah 3 hari di rumah sakit, habis itu di tes swab itu langsung negatif, negatif. Artinya dalam kondisi seperti itu, pada saat kita sakit pun, kalau kita membandingkannya, kepada orang yang lain yang lebih parah, itu adalah kesyukuran, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hal nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita jangan sekali-kali membandingkan kepada orang yang lebih dari kita, yang lebih banyak, yang lebih bagus, yang lebih segala-galanya, yang lebih itu nggak baik. Dan itu malah membuat kita tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nasihatnya adalah wala tanzuru ila man fawqakum, jangan sekali-kali kalian melihatnya, maksudnya melihatnya, tanzurunya di sini kan artinya kita membandingkan, jangan sekali kita membandingkan kepada yang lebih dari kita. Apa yang kita dapat, apa yang kita punya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, hendaknya kita jadikan semua itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kita syukuri. Kalau dalam hadis qudsi pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam hadis qudsi, bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, berupa rezeki, itu artinya sudah menjadi ketetapan Allah yang kalau kita kejar, dengan jungkir balik pun tidak akan menambah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itunya kita mau ngejarnya pakai jungkir balik siang malam gitu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala udah menetapkan, yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan merubah, tidak akan merubah. Itu. Makanya nasihat Rasulullah SAW, jangan kita membandingkan dengan yang lebih itu, tapi sebaliknya, kalau kita melihatlah kepada yang lebih rendah,
yang lebih rendah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, nikmat sehat, kita bangun tidur, bangun tidur. Kemudian dari bangun tidur itu kita bangun dengan sendiri tanpa ada yang bantu. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa berjalan ke kamar kecil, bangun tidur, kamar kecil tanpa ada yang bantu, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia, dan nasihat dari Rasulullah SAW-nya adalah jangan sampai kita membandingkannya dengan yang lebih besar. Kalau membandingkan dengan lebih besar itu ya pastinya kita akan lengah. Kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya penekanannya dalam hadis ini dzalika ajdar alla tazdaru. Artinya kalau kita melihatnya kepada yang lebih rendah, hal itu membuat kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaknya selalu kita syukuri. Makanya kita jangan sampai membandingkannya dengan yang lebih besar dari apa yang ada pada diri kita atau apa yang kita punya. Karena semuanya itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tetapkan ketika manusia terlahir, bahkan ketika manusia masih dalam kandungan ibu, dalam rahim ibu itu, setelah berumur 4 bulan, Allah tiupkan ruh, kemudian Allah tetapkan di situ rezeki kita, Allah tetapkan di situ umur kita, Allah tetapkan di situ jodoh seorang. Semuanya itu yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia itu ditetapkan mulai pada saat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ketika kita masih dalam kandungan ibu atau dalam rahim ibu. Itu. Kemudian hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabil. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabil. Ini adalah hadis yang merupakan nasihat Rasulullah SAW kepada anaknya Umar, namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar adalah seorang sahabat, sahabi. Waktu zaman Rasulullah dia masih anak muda, masih istilahnya masih kecil, masih muda, masih belum seusia Umar, karena Umar itu bapaknya. Umar itu sahabat Rasulullah SAW. Artinya umurnya hampir sebaya dengan Rasulullah kalau Umar, Abu Bakar, Umar. Nah, ini Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu dinasihati oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabil. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib. Gharib itu maksudnya asing. Seakan-akan Anda seorang asing. Kita kalau berada di negara orang akan menjadi orang asing. Segala sesuatu itu akan yang enggak seperti penduduk asli. Yang namanya gharib itu artinya orang pendatang, pendatang asing yang memang tinggal di situ enggak lama, itu namanya gharib. Aw abiri sabil. Abiri sabil itu orang yang melintas, orang yang istilahnya melakukan perjalanan, orang yang dalam perjalanan. Kenapa Rasulullah SAW menasehatinya dengan nasihat
yang menyuruh seorang itu bagaikan orang asing. Untuk hidup di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu, kita kalau penduduk asli itu kan artinya ya kita punya rumah, kita punya rumah, punya apa segala macam. Kalau orang asing itu kan enggak. Kalau orang asing itu ya karena dia tidak akan lama di situ. Nah, kita pun hidup di dunia ini kan enggak lama. Maksudnya bukan berarti kita hidup di dunia ini nggak boleh punya rumah, bukan. Maksudnya jangan sampai hati kita ini tertanam untuk mencintai dunia. Kenapa? Karena dunia ini nggak lama. Kita tinggal di dunia ini nggak lama. Kalaulah kiamat itu mungkin masih lama ya, mungkin walaupun tanda-tandanya sudah ada, disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau tanda-tandanya ya sudah ada, dengan diutusnya Rasulullah SAW itu bertanda bahwa kiamat sudah semakin dekat ya, walaupun ketika ditanya oleh Jibril, jawaban Rasulullah SAW adalah yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Artinya Rasulullah nggak tahu pastinya kapan. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dengan diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini itu bertanda bahwa kiamat semakin dekat. Ya, dekatnya seapa kita nggak tahu. Ya. Taruhlah kalau kita mengatakan bahwa kiamat mungkin masih 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, atau 1000 tahun yang akan datang. Tapi kitanya kan umur kita terbatas. Makanya kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia ini seakan-akan Anda sebagai orang asing. Artinya jangan sampai hati ini tertanam untuk mencintai dunia, karena yang namanya orang asing itu pasti akan meninggalkan tempatnya. Kita akan kembali ke daerah asal kita. Kalau kita menjadi orang asing, saat kita melakukan perjalanan ke taruhlah negeri seberang, ke Singapura atau ke Malaysia. Kalau orang asing itu biasanya kan diukur standarnya dari visa masuknya. Visanya itu biasanya 1 bulan. Lebih dari 1 bulan dia harus keluar dari tempat itu, dari negara itu. Malaysia kita nggak perlu visa, tapi kita hanya diberikan jatah waktu untuk tinggal selama 1 bulan. Lebihnya itu kalau tidak diperpanjang akan menjadi warga gelap, artinya dari orang gelap yang tidak mempunyai izin tinggal resmi. Di negara-negara lain pun demikian. Itu artinya gharib, orang asing. Au abiri sabirin, atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan yang tidak akan lama. Makanya kita di dunia ini pun hidup tidak akan lama, karena tujuan akhirnya itu kembalinya kita itu adalah alam akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan kehidupan di dunia ini bagaikan orang yang melakukan perjalanan, yang melintas perjalanan, yang tidak akan lama. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kehidupan ini seperti orang yang melakukan perjalanan istadzalla sa'atan, kemudian dia berteduhnya itu adalah kehidupan di dunia. Orang kalau lagi dalam perjalanan kemudian dia ngasoh, istirahat, itu kan nggak lama. Selama dia belum sampai tujuannya, kalau dia istirahat di rest area, paling lamanya setengah jam atau 1 jam mungkin kalau mau belonjor dulu, yang bawa mobil, menyetir mobil gitu, lempengin kaki, biasanya nggak lama di rest area. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke tujuan utamanya. Nah, kita hidup di dunia ini pun, tujuan utama kita adalah alam akhirat. Makanya nasihat Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib,
ya, hiduplah di dunia ini seakan-akan Anda menjadi orang asing atau menjadi orang yang sedang melakukan perjalanan. Jangan kalian ambil dunia, artinya ke dalam hati, artinya kalian cintai dunia sepenuh hati, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Apakah dengan demikian kita tidak boleh menikmati dunia ini? Dalam kata lain, dalam bahasa tasawufnya itu mesti harus kita berzuhud, zuhud dalam pemahaman yang salah. Dalam ilmu tasawuf orang menganggap bahwa berzuhud itu adalah meninggalkan dunia sama sekali, enggak mau sama sekali tentang kehidupan dunia, maunya hidupnya susah. Bukan berarti begitu. Bukan berarti begitu. Bukan berarti kita enggak boleh punya rumah, enggak boleh punya mobil, enggak boleh punya motor ataupun lain sebagainya. Enggak begitu. Yang dimaksudkan gharib ataupun abiris sabil ketika kita hidup di dunia ini adalah jangan sampai dunia ini menjadi tujuan kita. Kalau dunianya dijadikan tujuan, maka akhiratnya itu akan terkesampingkan. Hatinya itu penuh dengan keinginan duniawi. Padahal dunia yang kita hidup di sini, yang saat ini kita hidup, dunia ini tidak akan lama, akan kita tinggalkan. Selama-lamanya itu ya seumuran kita. Selamanya dunia ini adalah ya seumuran kita. Setelah itu kan kita sudah akan masuk ke fase berikutnya dalam kehidupan akhirat. Ketika seseorang sudah meninggal kemudian dimakamkan, maka pada saat itulah dia sudah mulai masuk ke kehidupan, ke alam akhirat. Dalam hadis sebutkan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ketika seorang sudah masuk ke alam kubur, berarti dia sudah menapak kakinya ke tahap awal dari kehidupan akhirat. Awwalu manazilil akhirah. Sudah masuk lagi, sudah mulai menapakkan kakinya ke awal dari kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu belum di alam kubur. Alam kubur itu disebutkan dalam keyakinan akidah itu adalah sebagai alam barzah. Alam barzah itu alam peralihan dari kehidupan kita di dunia masuk ke alam barzah. Kemudian setelah itu nanti baru pada saat manusia yang sudah meninggal dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat itu, yang meninggal akan dibangkitkan semuanya, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah baru mulai kita memasuki ke fase alam akhirat. Dimulai dari kebangkitan, kemudian ada hisab, kemudian ada hasyr, kemudian ada mizan, kemudian ada sirat. Kemudian setelah itu nanti akan dibagi sesuai dengan amalannya. Yang amalannya banyak, yang kebaikannya banyak, yang pahalanya banyak, yang amal solehnya banyak, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik udah pasti dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Plus yang mukmin yang mempunyai dosa banyak, yang mempunyai dosa banyak, yang amal solehnya sedikit. Kalau Allah memaafkan mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya langsung. Kalau tidak dimaafkan, dia harus mempertanggungjawabkannya dengan menjalani siksa dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Itu. Jadi
kun fid dunya ghariban au abir sabil, bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, boleh. Boleh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ish abada. Boleh kita bekerja, tapi bekerjanya sebatasnya. Artinya jangan sampai kita bekerja atau kita mencari nafkah untuk kehidupan kita di dunia ini membuat kita lupa atas kewajiban kita. Yang membuat orang cinta dunia itu kan karena nantinya karena dia cinta dunia, pastinya ada sisi lain yang dia tinggalkan, yaitu menjalankan kewajibannya. Ini yang tidak diharapkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mencintai dunia, cintailah seperti kita orang asing. Seperti kita orang asing, artinya kita akan sadar diri bahwa kita tidak akan selamanya tinggal di situ, dan akan kita tinggalkan dunia ini. Kalau kita tinggalkan, ya ngapain kita harus ngoyok, harus bersusah payah mengejar dunia? Karena apa yang kita miliki di dunia pun tidak akan kita bawa, kecuali apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita punya, yang Allah berikan, itu kan walaupun mungkin secara perundang-undangan atau secara hukum itu tertulis sebagai milik kita, mobil atas nama kita, motor atas nama kita, rumah, tanah, sertifikatnya atas nama kita, secara hukumnya itu adalah milik kita. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya yang kita miliki itu, yang menjadi punya kita itu apa yang dapat kita nikmatin doang, yang kita makan, itulah yang menjadi milik kita. Kalau yang dalam pemilikan tadi itu kan nggak sepenuhnya. Pada saat kita meninggal, pada saat kita mati, kan nggak kebawa. Tentunya itu akan turun menjadi hak ahli waris. Hak ahli waris. Jadi yang menjadi kepemilikan yang tertulis sebagai pemilikan kita itu enggak sepenuhnya jadi milik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki itu hanyalah apa yang bisa kita pakai, yang kita pakai, kemudian apa yang kita makan itu. Selebihnya belum tentu jadi milik kita. Belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi itu akan menjadi milik orang. Taruhlah uang yang ada di bank misalnya, bisa jadi itu menjadi milik orang. Pada saat kita sakit, kita berobat, kita harus bayar dokter, berarti kan uang itu juga menjadi punya dokter, harus kita bayar, harus kita beli obatnya, berarti milik apotek dan lain sebagainya itu. Jadi kepemilikan harta itu tidak sepenuhnya, Kalau tidak sepenuhnya, itulah yang dinasihati oleh Rasulullah SAW, bahwa dalam kehidupan dunia ini, jadilah kita seperti orang yang dalam perjalanan atau orang asing. Artinya jangan sampai hati ini tertanam untuk mencintai dunia sehingga membuat seseorang itu lupa akan kewajibannya atau melengahkan kewajibannya, sehingga itu akan membuat dia terlalu penuh cinta kepada dunia dan meninggalkan kewajiban dia sebagai manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar ini dipegang sama beliau, Abdullah bin Umar ini. Dalam sejarah disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal, itu kan ada
musyawarah, musyawarah antara orang-orang mukmin yang muhajirin dan orang-orang mukmin dari golongan Ansar untuk menetapkan siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal. Dalam kesepakatannya diangkatlah Abu Bakar. Abu Bakar sebagai khalifah, khalifah Amirul Mukminin, yang memimpin umat Islam, yang memimpin negara saat itu sepeninggalnya Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian di khalifah. Nah, ketika Umar bin Khattab meninggal, saat itu ada kelompok dari para sahabat yang mengusulkan Abdullah ibnu Umar ini menjadi khalifah. Sebelum akhirnya kesepakatannya mengangkat Utsman bin Affan. Jadi sempat ada usulan dari sahabat, dari sekelompok sahabat, para sahabat itu mengusulkan Abdullah ibnu Umar. Karena apa? Karena kapasitas dia, orangnya alim, zuhud, dan tentunya orang melihat bahwa dia adalah anak dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang terkenal dengan sikap adilnya. Nah, Abdullah ibnu Umar ini ketika diusulkan untuk dicalonkan menjadi Amirul Mukminin, dia ingat nasihat Rasulullah SAW ini. Dia ingat nasihat Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ka'annaka, domir ka-nya ini kan sebetulnya memang nasihat langsung kepada Abdullah ibnu Umar. Ka'annaka gharib, seakan-akan kamu orang asing, aw abiri sabil, atau sebagai orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi ketika para sahabat mengusulkan dia untuk menjadi khalifah, menggantikan ayahnya, menggantikan Umar bin Khattab, dia ingat tentang hadis ini, tentang nasihat ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia nggak mau. Dia nggak mau karena memang sikap zuhudnya. Jadi dia setelah dinasihatkan hadis ini itu melakukan sikap zuhud. Artinya nggak, yang namanya urusan dunia itu, karena hatinya itu udah terikat untuk cinta kepada akhirat, cinta kepada akhirat. Jadi sejak dinasihati oleh Rasulullah SAW itu, hatinya itu sudah terikat dengan cinta kepada akhirat. Dunia itu sudah nggak ada artinya buat dia. Makanya ketika ada usulan dia untuk menjadi khalifah, dia nggak mau. Dia nggak mau. Kenapa? Karena hatinya itu sudah terikat dengan cinta kepada akhirat setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan hadis ini. Dengan hadis ini. Jadi dari nasihat Rasulullah SAW khususnya untuk kita semuanya, kalau kita melihat dunia, lihatlah apa adanya, cintailah apa adanya. Jangan sampai dunia ini menjadi mencintai dunia itu membuat kita lupa akan kewajiban kita, membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia, karena cinta dunia. Tapi jadikanlah dunia itu bagaikan kita ini hidup sebagai orang asing ataupun orang yang sedang melakukan perjalanan yang hanya istirahat sebentar, kemudian kita tinggalkan dunia ini. Karena memang pastinya dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak akan lama kita hidup di dunia, hanya sesuai dengan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yang telah Allah tentukan kepada kita. Tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jangan kita melihat orang, si dia umurnya sampai 80, mungkin gue sampai 80, belum tentu.
Belum tentu, nggak ada yang jamin, nggak ada yang jamin. Toh banyak juga orang yang umur di bawah kita itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipanggil. Makanya nasihat tadi yang pertama, hadis yang pertama, mestinya kita membandingkannya kepada yang lebih rendah, banyak, karena orang yang meninggal itu adalah nasihat buat kita yang hidup, buat kita yang hidup khususnya, paling enggak adalah bahwa kalaulah saat ini kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sampai 50 tahun, ada yang 55 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun. Ya, semuanya itu adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri, karena banyak orang yang kurang dari itu, dari yang umur kita sekarang ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membandingkannya kepada yang lebih rendah, tentunya itu akan membuat kita selalu dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dilakukan oleh para anbiya. Para anbiya mensyukuri nikmat Allah itu adalah, yang pertama seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan segala apa yang ada. Nabi Sulaiman itu adalah sebagai raja, tapi dia juga seorang nabi, yang kekayaannya itu, kekuasaannya itu luas, kekayaannya itu luar biasa, pasukannya itu luar biasa, bukan hanya manusia, tapi dia juga mampu menguasai jin. Bahkan dia mampu untuk berbicara dengan hewan dan binatang, dengan semut dia bisa berbicara, dengan hudhud burung dia bisa berbicara. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi ashkuru am akfur. Ketika diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dia mengakui bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Kembali apa yang dicontohkan kepada Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan nikmat yang ada yang diberikan kepada Rasulullah SAW, Allah ampuni dosanya, yang terdahulu atau yang akan datang, semuanya diampuni. Walaupun beliau, Rasulullah SAW itu nggak punya dosa. Kenapa? Karena maksum. Tapi walaupun demikian, dalam hadis yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tetap berjibaku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya disebutkan sampai kakinya bengkak, kakinya memar. Waktu ditanya, kenapa baginda Rasul mengerjakan seperti ini? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakur. Aku lakukan ini hanya karena aku ingin menjadi hamba yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan yang terbaik untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, ataupun sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, patut kita syukuri, dan jalan yang terbaik untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicontohkan oleh para rasul dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga apa yang dicontohkan oleh para salafus saleh, salafus saleh yang telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Untuk sekedar mengisi kekosongan atas ketidakhadiran guru kita, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin.
واعف عنا يا الله واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته